Penulis dan buku. Terima kasih. Saya menerima buku dari Dia Anggra ini. Pesan dari Tentena. Ini penerbitnya dari penerbit Gorga Yogyakarta. Tentena di Sulawesi Tengah, dekat Danau Poso. Kita tahu apa yang terjadi di sana 20 tahun yang lalu. Penulis dan buku. Ayo para penulis pemula, penulis muda berkumpul di sini. Buku cerpenmu atau novelmu akan saya bedah di sini. Di Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Pesan dari Tentena, sebuah kota kecil yang tiba-tiba mendunia 20 tahun yang lalu karena persoalan ribut-ribut antar pemuda, kemudian menjadi huru-hara antar suku, agama, dan golongan. Luka lama diabadikan di sini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa toleransi, pluralisme, keberagaman, menghargai perbedaan itu adalah sesuatu yang indah. Pada akhirnya di buku ini Dia Anggra ini menuliskan bahwa pada akhirnya rakyat yang menjadi korban. Pesan dari Tentena, karya Dia Anggra ini sebuah novel diterbitkan oleh penerbit Gorga Yogyakarta tahun 2020, tepatnya Februari 2020. Covernya lihat, saya udah baca isinya. Covernya justru begitu sejuk ya, covernya sejuk sekali. Sebuah wajahnya wajah perempuan dihiasi mahkota daun, tapi ketika membaca novel ini di dalamnya berisi tentang pertikaian antara agama Islam dan agama Kristen di sini, di mana masyarakat kemudian menjadi terbelah. Kedamaian di kota kecil Tentena tiba-tiba banjir darah. Di cover belakangnya, blurb, saya baca ya. Aku terbangun dari mimpi yang aneh. Air menggenang di mana-mana. Mulanya semata kaki naik hingga lutut, leher, menenggelamkan rumah, hutan, bukit-bukit. Puluhan tahun aku tinggal di Tentena, belum pernah ku alami banjir, bahkan ketika hujan deras sekalipun. Anehnya lagi, airnya berwarna merah, mengingatkanku pada darah. Apakah mungkin akan datang banjir darah? Mimpiku bukan hanya aneh, tapi mengerikan. Jadi ini sebuah metafor bahwa Tentena, kota kecil di pinggir Danau Poso yang tidak pernah banjir, oleh dia Anggra ini disimbolkan banjir darah. Kota yang tenang itu tiba-tiba bergolak karena persoalan ribut antar pemuda, kemudian melebar menjadi ribut antar agama. Novel ini layak untuk dibaca. Penulis dan buku. Kali ini membedah pesan dari Tentena, penulis Dia Anggra ini. Dia Anggra ini peserta kelas menulis Golagong online di kelas menulis cerpen. Nah, menarik sekali novel pesan dari Tentena ini. Teknik menulisnya, alurnya maju mundur. Point of view-nya juga berganti-ganti dari beberapa tokoh. Jadi di buku ini, buku setebal berapa halaman nih? Sekitar 270-an ya, 274 halaman.
buku setebal 274 halaman ini itu terdiri dari 3 buku. Jadi ada 3 buku digabung di sini. Kalau misalnya tadi 274 halaman dibagi 3, berarti satu buku itu bisa setipis 80 90 kali 3 berapa? 80 halaman lah ya. Jadi setebal 80 halaman digabung di bundel. Tapi ini yang menarik, bukan karena 3 buku di bundel, tapi memang dia ini memiliki konsep. Di buku ini ada 3 buku. Biasanya kan ada seberapa bab. Nah, ini yang menariknya, buku pertama di sini ada 10 bab. Buku keduanya 7 bab dan buku ketiganya bagian dari penutup cerita ini 7 bab. Nah, bagaimana cerita novel ini? Nah, penulis dan buku, setiap kita menulis novel, tentu kita selalu berpikir packagingnya atau kemasannya. Bagaimana cara kita menghidangkannya kepada pembaca. Nah, kalau saya biasanya diawali dengan puisi misalnya ya. Ada prolog, ada epilog. Ya memang point of view kadangkala juga bagian dari eksperimen. Sepanjang pembaca tidak pusing dan kita bisa memandunya dengan baik, itu menjadi menarik. Nah, di pesan dari Tentena ini, penerbit Gorga Yogyakarta, Februari 2020, itu dia Anggra ini berbakat sekali, ini menarik. Dia membuka cerita dengan setting tahun 1998, di mana saat itu masyarakat muslim sedang menjalankan puasa hendak lebaran dan masyarakat Kristen itu menyiapkan Natal. Jadi setting lokasinya ini di kota kecil Tentena di pinggir Danau Poso. Saya pernah mengunjungi kota kecil itu tahun 1987. Sedangkan setting ini 1998. Jadi ada jarak sekitar 11 tahun ya. Nah, pada masa itu saya masih ingat lah jalan di kota Tentena, ada gereja, ada masjid, kota kecil ya. Ada perahu-perahu katinting disebutnya ya. Nah, cerita ini dimulai di sebuah pasar. Tokoh aku bernama Zulkarnain Najmuddin. Dia sedang berada di pasar. Jadi dia itu datang ke Poso masih bujangan tahun 80-an. Berarti sekitar 18 tahun kemudian. Nah, cerita ini dibuka dengan kecemasan masyarakat di pasar. Najmuddin merasa heran karena tiba-tiba saja banyak selebaran persoalan pilbub, pemilihan bupati di Kabupaten Poso. Orang-orang mulai saling curiga. Teman-temannya yang belanja ke tokonya, ke kiosnya, kios kelontong, membeli beras, misalnya seperti Papa Yongki, Ijal, Simon, itu tiba-tiba saling curiga, termasuk juga Pak Harun, saling curiga. Papa Yongki mengatakan bahwa masyarakat muslim akan mempertahankan calonnya dan akan terjadi kerusuhan jika calonnya kalah. Sudah mulai ada selebaran-selebaran, akan ada keributan antar agama. Nah, Zulkarnain, tokoh dengan point of view aku ini, merasa bahwa itu bukan urusan dia. Urusan dia adalah bagaimana toko sembakonya laku, soal politik biar diurus sama yang berwenang saja. Kalau persoalan keributan, persoalan selebaran itu urusan aparat keamanan. Jadi Zulkarnain Najmuddin ini dengan point of view aku bilang bahwa gara-gara selebaran ini kemudian teman-temannya yang Kristen dan Muslim menjadi saling curiga, lalu selebaran itu dirobeknya. Nah, kemudian masuk ke bab 2, flashback. Sahabat Golagong TV, pesan dari Tentena ini sangat bagus sekali. Saya merekomendasikan untuk dibaca. Cari aja di penerbit Gorga Yogyakarta ya. Ini tidak ada ininya ya, kontaknya ya. Nanti dia Anggra ini yang akan menginformasikan ya. Nah, jadi novel pesan dari Tentena ini adalah cerita tentang sebuah keluarga.
Di bab 2 diceritakan, tadi kan bab pertama cerita tahun 1998, bagaimana api kerusuhan antar suku dan antar agama terutama mulai muncul bibit-bibitnya dari pemilihan bupati. Nah, di bab 2 tiba-tiba dia Anggraini melemparkan ke masa lalu 10 tahun sebelumnya, yaitu 18 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1980-an. Ketika Zulkarnain Najmuddin masih bujangan, datang naik bis dari Makassar ke Palu, berhenti di Tentena, lalu dia mendatangi temannya Pak Kodir, tetangganya di Makassar. Kemudian dia berusaha, kerja keras, lalu dia berhasil membeli sedikit tanah, membuat kios, lalu dia melamar perempuan anak Ustadz Imam Besar di Masjid Tentena itu, namanya Hadijah. Lalu mereka menikah, punya anak 2, Nisa dan Tika. Nah, 18 tahun kemudian, tahun 98 terjadilah kerusuhan antar agama. Nah, di situ diceritakan sebuah keluarga ini ya, bagaimana kemudian hartanya hilang, orang-orang dari Kristen dan Muslim banyak yang jatuh korban. Kemudian mereka kehilangan segalanya, termasuk ibu mereka, Hadijah, kemudian juga kehilangan segalanya. Nah, yang paling menarik ini bab 1 point of view-nya Zulkarnain dengan aku Zulkarnain. Bab kedua dengan aku Nisa, anak pertama dari Zulkarnain. Kemudian tiba-tiba di bab 2 pindah lagi, point of view-nya orang ketiga tunggal. Kemudian di bab ketiga, di buku ketiga masuk ke tahun 2000-an, 2008, 10 tahun kemudian, di mana Tentena sudah mulai berangsur pulih ya. Nisa jadi dokter, lalu dia kembali ke Tentena, menikah dengan Rahman, seorang aktivis, seorang jurnalis. Kemudian mereka ingin membangun Tentena seperti juga yang lainnya. Saya senang sekali nih penutupnya di bab 7. Ini penutupnya menarik. Jadi lebih dari 10 tahun yang lalu, berarti tahun 2008, diceritakan kota Tentena, kota kecil itu masih mencekam lah. Tapi tiba-tiba ada seorang ibu muslim memakai kerudung. Dia memberanikan dirinya berjualan. Dan dia Anggraini dengan cermat melukiskan suasana itu, bagaimana si ibu muslim ini direspon oleh sekelilingnya. Oh, ternyata tidak ada masalah. Orang Kristen membeli makanannya, orang Islam membeli makanannya. Kemudian muncul inisiatif orang Kristen membuka tenda jualan sayur-sayuran, orang Islam juga membuka tenda kios kecil jualan kebutuhan yang lain. Tiba-tiba pasar itu hidup. Ternyata masyarakat tidak memasalahkan persoalan perang keributan antar agama itu. Dan tokoh Nisa itu menginformasikan kepada kita bahwa sebetulnya setiap ada peristiwa politik, rakyat yang jadi korban. Nah, cerita ini ditutup dengan sangat manis bagaimana Anissa yang sudah kehilangan keluarganya, ayah ibunya, menitipkan pesan kepada kita bahwa setiap kita jatuh kita harus bangkit lagi. Ini sebetulnya pesan dari buku Tentena ini, bagaimana masyarakat di sana sedang bangkit dan mengabarkan kepada kita yang di pulau lain, mari dukung mereka, mari kita jaga kestabilan mereka. Dan pesan ini harus sampai ke semua bahwa keberagaman, toleransi itu adalah keindahan, anugerah. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara pandang, seperti Gus Dur pernah bilang, ini sudah warisan kita ratusan tahun yang lalu, bahwa itu adalah keindahan. Dan kita memang hidup di sana. Bhinneka Tunggal Ika adalah warisan dari para leluhur kita. Dan pesan dari Tentena karya Dyah Anggraini ini memiliki pesan itu. Dan kita sebagai orang yang tidak pernah mengalami suasana chaos seperti itu harus merasa bersyukur ada orang bernama Dyah Anggraini yang mendokumentasikan peristiwa itu.
Jadi ini adalah sebuah novel dengan setting cerita tahun 1998 di Palu. Setting ceritanya fakta dan dia mengemasnya menjadi sebuah novel, menyisipkan tokoh-tokoh rekaannya yang saya yakin ini adalah berdasarkan kisah nyata. Jadi kepada orang-orang yang hendak menulis berdasarkan kisah nyata, saya rekomendasikan untuk membaca buku ini. Buku ini layak diangkat ke level yang lebih tinggi lagi dan dibicarakan oleh kita semua. Selamat Diah Anggraini. Penulis dan buku tentang literasi semua ada di Golagong TV. Jika kamu penulis pemula, penulis muda yang sedang bersemangat menulis antologi cerita pendek, perorangan atau komunitas, atau juga menulis novel, kirim ke saya. Golagong TV, Rumah Dunia, Komplek Hegar Alam nomor 40, Serang 42118. Ingat, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Salam literasi. Penulis dan buku. Ayo para penulis pemula, penulis muda berkumpul di sini. Buku cerpenmu atau novelmu akan saya bedah di sini. Di Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.